Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Pada hari ini kita akan coba untuk membahas tentang basic dari bahasa PHP, tentang bagaimana PHP digunakan dan kapan saja PHP akan sangat bermanfaat dalam pengembangan sebuah aplikasi. Mengapa kita menggunakan PHP? PHP sendiri merupakan singkatan dari PHP Hypertext Processor, yang merupakan sebuah bahasa pemrograman yang berbasis server-side scripting yang muncul sekitar pada tahun 1997 dan banyak digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis web. Kenapa kita harus menggunakan PHP? Karena PHP memungkinkan eksekusi script yang disisipkan pada kode HTML atau sebaliknya. Bisa juga teman-teman mempunyai kode yang bereksekusi.php, kemudian bisa kalian sisipkan kode HTML di dalamnya. Kemudian, PHP juga bisa menyediakan fasilitas pembacaan dan pemrosesan file dan image sederhana. Kemudian mampu menangani request dan respon terkait prompt, dan juga dikenal memiliki kinerja tinggi dalam pembuatan aplikasi berbasis web. Baik, sekian tentang pengenalan PHP. Kita akan langsung saja memulai tentang kode pertama PHP kita. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, bahwasanya kode PHP bisa disisipkan pada file HTML atau sebaliknya, kode HTML bisa disisipkan pada file .php. Baik, kita langsung saja praktek untuk menggunakan PHP pertama pada proyek kita. Yang pertama, kita akan membuat sebuah file baru dengan nama index.php. Pastikan teman-teman udah punya sebuah folder, kemudian dengan nama PHP basic atau nama apapun yang terserah kalian. Kemudian di dalamnya kalian buat satu file dengan nama index.php. Di sini kita akan mempraktekkan file HTML, kode HTML yang kita akan masukkan ke dalam file eksekusi.php. Baik, pertama kita akan coba masukkan kode HTML. Jika kalian menggunakan VS Code, maka ketika kalian membutuhkan sebuah HTML, maka kalian tinggal ketikkan tanda seru saja, kemudian klik tab. Maka otomatis VS Code akan menyediakan semua kebutuhan tentang HTML kita secara dasar. Baik, kemudian kita akan mencoba untuk membuat kode HTML pada Baik, langsung saja. Untuk memulai project kita, silakan teman-teman membuat sebuah folder baru dengan nama PHP Basic, kemudian buatlah sebuah file dengan nama index.php. Di sini kita akan mempraktekkan pemrograman PHP dasar dengan cara menggabungkan antara kode HTML dan juga kode PHP. Baik, sesuai dengan contoh di slide ini, kita akan membuat sebuah file dengan ekstensi .php, artinya ini merupakan sebuah file yang dipergunakan untuk bahasa pemrograman PHP, namun di dalamnya itu mengandung file kode-kode HTML. Baik, untuk memulai kode HTML dalam Visual Studio Code, kalian cukup ketikkan tanda seru, kemudian ketikkan tab, maka secara otomatis VS Code akan memberikan kode basic tentang kode HTML. Baik, kemudian untuk memulai kode PHP bisa kita mulai dengan tanda kurung tanya PHP. Baik, kita ketikkan tanda kurung tanya PHP. Kemudian kita akan mencoba untuk memberikan sebuah inputan pada layar website kita dengan inputan berupa teks Assalamualaikum. Baik, setelah mengetikkan teks PHP, kita akan ketikkan echo, kemudian teks yang akan kita tampilkan. Jangan lupa, jika kita membuka sebuah teks HTML, jika kita membuka sebuah teks PHP, maka kita juga harus menutupnya. Caranya adalah pastikan setiap statement diakhiri dengan tanda titik koma. Kemudian, jika kode PHP selesai, jangan lupa diakhiri dengan tanda tanya dan juga tanda
lebih dari. Baik. Oke, karena ini merupakan akhir dari akhir dari kode kita, maka kita tuliskan oke, kemudian tanda dan juga tanda lebih dari. Oke. Baik, karena sudah, kita akan mencoba untuk membuka project kita di browser. Jika kalian menggunakan SAMPP, maka kalian bisa mencari project kalian dengan mengetikkan localhost, kemudian nama project kalian, atau jika kalian menggunakan MAM seperti saya, maka kalian bisa tinggalkan ketikkan localhost port yang kalian gunakan dalam MAM kalian, kemudian nama dari folder kalian atau nama dari project kalian. Kalau di sini yang saya gunakan adalah PHP Basic. PHP Basic. Oke. Setelah kita ketikkan, maka tertampil sebuah teks Assalamualaikum. Dari mana ini berasal? Jika kita lihat kembali pada codingan kita, codingan tersebut, input ini berasal dari codingan PHP kita, yaitu PHP ehu Assalamualaikum. Maksudnya apa? Kode ini merupakan sebuah kode PHP. Kemudian fungsinya apa ehu? Ehu ini kalau dalam bahasa lain itu berfungsi untuk ngeprint atau menginputkan suatu teks, menginputkan suatu nilai ke dalam keluar aplikasi. Kalau di dalam PHP, echo ini berfungsi untuk menampilkan sebuah nilai, menampilkan sebuah teks dan lain sebagainya agar tampil ke dalam layar sebuah browser atau halaman. Baik, selanjutnya. Jika kalian sudah berhasil untuk mengetikkan Assalamualaikum pada browser project kalian, maka kalian sudah berhasil dalam project pertama kali ini, yaitu menggunakan kode pertama PHP pada project kalian. Baik, yang kedua, kita akan membahas tentang variabel pada PHP. Seperti pada bahasa pemrograman yang lain, PHP juga punya suatu variabel. Fungsinya adalah untuk menampung sebuah nilai agar bisa digunakan kembali. Contohnya, di sini kita ada punya nama sama dengan Roy. Nah, agar nama ini bisa kita gunakan kembali di dalam sebuah halaman, maka kita cukup panggil dengan nama variabelnya, yaitu kita panggil variabelnya dengan $nama. Kemudian otomatis ketika kode ini dijalankan, maka dia akan menampilkan isi dari variabel nama, yaitu Roy. Assalamualaikum Roy, seperti itu. Baik, untuk membuktikan kode ini, kita akan mencoba langsung dalam proyek kita. Baik, kita akan coba untuk membuat file hello variable.php. Silakan buat file baru dengan nama hello variable atau hello saja, hello.php. Kemudian ikuti kode berikut. Yang pertama, kita akan membuka kode kita dengan tag PHP. Baik, kemudian kita akan membuat sebuah variabel di dalam bahasa pemrograman PHP. Bagaimana cara membuatnya? Pastikan ketika kalian membuat sebuah variabel dalam PHP, maka kalian harus mengawalinya dengan tanda $. Kemudian berikutnya adalah nama variabel yang akan kalian buat. Contohnya di sini kita akan misalkan nama lengkap. Kemudian sama dengan setelah itu adalah nilai yang akan kalian simpan di dalam variabel nama lengkap. Contohnya di sini adalah Budi. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, ketika kalian sudah mencapai satu baris dari kode kalian harus mengakhirinya dengan tanda titik koma. Kemudian setelah berhasil masukkan kode PHP, maka kita akan tutup kembali kode PHP-nya dengan mengetikkan
tanda tanya, dan juga tanda lebih dari. Baik, jika sudah, kita akan kembali membuat kode HTML di dalamnya. Cara seperti biasa, kita ketikkan tanda seru, kemudian tab. Setelah itu, kita akan mencoba untuk menampilkan isi dari variabel nama lengkap ke dalam layar web browser kita. Untuk memanggil kode PHP, kita menggunakan kode PHP, maka kita harus mengawalinya dengan kode dengan tag PHP juga. Jadi dengan cara kita ketikkan kurang dari sama dengan PHP, dan kita echo lagi untuk menampilkan data. Kemudian kita ketikkan pesan atau teks atau apapun itu yang akan kita tampilkan di dalam browser. Kemudian untuk menggabungkan sebuah teks, sebuah string atau sebuah teks dalam PHP, kita cukup menggunakan tanda titik. Kemudian kita akan memanggil variabel nama lengkap agar Assalamualaikum ini akan bersambung dengan Budiono di sini. Assalamualaikum Budiono, seperti itu. Nah, untuk memanggil Budiono ini kita tidak perlu memanggil Budiono lagi, karena kita sudah menyimpan nama dari Budiono ke dalam variabel nama lengkap. Maka cukup panggil nama variabelnya itu nama lengkap. Nama lengkap. Oke. Setelah satu baris kode kita, maka kita harus mengakhirinya dengan tanda titik koma. Dan karena ini juga akhir dari kode PHP kita, maka kita juga harus mengakhirinya dengan kode tag akhir dari PHP, yaitu tanda tanya dan juga tanda lebih dari. Oke. Kita akan coba kembali pada browser kita untuk mengecek apa yang terjadi pada aplikasi web kita. Jika tadi kita cukup mengetikkan localhost, portnya dan juga nama dari project yang kita jalankan, maka dia akan otomatis menampilkan file dari index.php. Jika kita ingin menampilkan halaman yang lain, maka kita perlu menspesifikkan file apa yang ingin kita tampilkan. Misalkan karena kita ingin menampilkan isi file dari hello.php, maka kita akan memanggil namanya hello.php. Secara otomatis dia akan tertampil Assalamualaikum Budiono. Budiono di sini tidak kita tuliskan secara langsung di dalam teks setelah Assalamualaikum, namun diwakili oleh sebuah variabel yang berisi nama Budiono. Baik, setelah membahas tentang variabel, kita perlu tahu bagaimana sih cara yang benar dalam penamaan variabel di PHP. Karena kita tidak boleh sembarangan melakukan penamaan pada variabel di PHP. Contoh yang benar adalah misalkan kita langsung menggunakan setelah tanda dolar, kita langsung menggunakan huruf di depannya. Atau kita juga bisa memberikan tanda underscore setelah tanda dolar. Atau juga bisa memberikan tanda underscore di antara dua suku kata, atau juga bisa memberikan angka namun di belakang. Nah, bagaimana yang salah? Yang salah adalah jika kalian membuat sebuah variabel di PHP yang diawali dengan sebuah angka. Kemudian juga termasuk salah jika kalian membuat sebuah variabel di PHP yang dipisahkan dengan tanda minus. Kemudian jika kalian membuat sebuah variabel tanpa menggunakan tag dolar di depannya. Oke,
Kita akan membahas tentang tipe data kali ini. Tipe data. Sebuah data itu disimpan tentunya memiliki beberapa tipe. Ada data yang tipenya adalah kalimat atau string jika dalam bahasa pemrograman. Ada tipe data yang berupa nomor atau number yang bisa saja dalam pemrograman itu dibagi atas beberapa bagian. Misalkan integer itu untuk sebuah bilangan bulat dari range ini sampai range ini dan lain sebagainya. Di sini kita akan memberikan contoh beberapa tipe data dalam PHP. Contohnya, di baris ketiga ini ada sebuah variabel, kemudian sama dengan dan juga nilai yang disimpan ke dalam variabel jurusan, yaitu Informatika UII. Tipe data dari variabel ini adalah bertipe string. Karena apa? Karena berupa sebuah kalimat atau kata. Untuk membuat sebuah data dengan bertipe string, maka kita perlu untuk memberikan tanda petik di antara kalimat atau data tersebut. Kemudian ada juga tipe data integer di baris keempat. Ini ada sebuah variabel namanya tahun, kemudian berisi angka atau angka dari tahun. Ini tipenya adalah integer. Kemudian ada juga yang bertipe float. Apa itu float? Float itu adalah tipe data untuk number atau untuk angka yang sifatnya adalah desimal yang berkoma. Kemudian ada juga yang bertipe boolean. Boolean itu ketika data yang kita punya itu hanya mempunyai dua nilai, yaitu bisa true atau false. Baik, selanjutnya kita akan mencoba membahas kembali tentang array. Apa itu array? Seperti yang kita sudah bahas sebelumnya, kita bisa menyimpan sebuah data ke dalam sebuah variabel. Namun kendalanya adalah bagaimana jika kita mempunyai banyak data, apakah mungkin banyak data disimpan ke dalam satu variabel? Tentu saja tidak. Dalam bahasa PHP, kita punya array. Array berfungsi untuk menyampung banyak data dalam satu tampungan. Contohnya, array digunakan untuk menyimpan banyak data yang tidak dimungkinkan dengan menggunakan variabel. Kemudian array merupakan pemetaan nilai value terhadap satu kunci. Misalkan seperti ini, kita mempunyai sebuah rak buku yang mempunyai 3 tingkat. Tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3. Tingkat 1 itu berisikan buku teknik kimia. Tingkat kedua berisikan buku teknik industri. Tingkat ketiga berisikan teknik informatika. Urutan dari posisi buku kita disimpan itu disebut dengan key. Sedangkan buku teknik kimia, buku teknik industri, buku teknik informatika merupakan sebuah nilai yang disimpan pada sebuah array atau sebuah rak jika pada kasus yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian, bagaimana cara membuat array di PHP? Sangat mudah sekali. Yang pertama, kita ada dua tipe cara membuat array di dalam PHP. Yang pertama, buatlah seperti membuat sebuah variabel pada umumnya di PHP, yaitu pastikan diawali dengan tanda dolar, kemudian nama array-nya sama dengan kemudian ada sebuah fungsi array dalam kurung. Nah, dalam kurung ini akan kita isikan dengan data-data yang akan kita isikan seperti tadi. Contohnya adalah ada buku teknik kimia, industri, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga cara membuat sebuah array kosong menggunakan shortcut PHP. Nah, ini bisa dilakukan untuk PHP versi 5.4 ke atas. Namun untuk versi di bawahnya itu masih menggunakan
fungsi array dalam kurung seperti ini. Nah, itu kan jika dua baris 3 dan 7 ini, jika kita membuat sebuah array yang masih kosong, ibarat kita membuat sebuah lemari yang belum ada isinya. Lalu bagaimana jika kita membuat lemari yang sudah ada isinya? Kita buat lemari sekaligus mengisikan buku-buku di dalamnya, maka di nomor 10 ini kita membuat sebuah array baru. Pastikan diawali dengan tanda dolar, kemudian nama dari array-nya, kemudian gunakan fungsi array jika kalian mau menggunakannya, atau juga bisa menggunakan tanda kurung siku seperti ini. Lalu elemen-elemen yang akan kita simpan sebelumnya, misalkan kayak buku teknik kimia, industri, dan informatika tadi, kita simpan di tengah-tengah dalam kurung ini. Pastikan setiap elemen dipisah dengan tanda koma untuk menentukan pemisah atau sekat-sekat dari data-data tersebut. Nah, setelah kita bisa membuat sebuah array atau membuat sebuah penyimpanan dengan banyak data, lalu bagaimana cara menampilkannya? Baik, sebelum itu kita akan mencoba untuk membuat sebuah array pada project kita. Kembali lagi pada project, kemudian buatlah sebuah file baru dengan nama array.php. Baik. Kemudian kita akan mengawali tag halaman kita dengan tag PHP. Baik. Jika kode yang kita akan tuliskan di sini merupakan semuanya adalah kode PHP, maka kita tidak perlu menggunakan penutup di dalamnya. Oke, kita akan mencoba untuk membuat sebuah array baru. Silakan di sini kita buat array buku yang kita beri nama rak buku. Kemudian kita berikan tanda siku di sini. Kemudian kita masukkan buku-buku apa saja yang akan kita simpan dalam rak buku ini. Misalkan di sini ada buku kimia, ada buku fisika, mungkin ada buku agama. Oke, jangan lupa setiap kalian mengetikkan suatu kode dalam satu baris, maka kalian juga harus memberikan titik koma di akhirnya. Setelah kita bisa membuat sebuah array, sebuah harap pada PHP, kita perlu tahu bagaimana cara menampilkannya pada browser kita. Seperti pada sebelumnya, fungsi echo itu digunakan untuk menampilkan sebuah data. Maka kita akan mencoba untuk menampilkan array yang kita punya menggunakan fungsi echo. Oke, karena ini merupakan kode PHP, maka kode dengan semua keseluruhannya merupakan kode PHP, maka kita tidak perlu melakukan pembukaan tag PHP secara terus-menerus. Namun cukup saja ketikkan echo, kemudian kemudian kita masukkan data apa yang akan kita keluarkan di dalam browser. Oke. Setelah selesai menggunakan echo, kita akan coba untuk membuka hasil dari codingan kita di file array.php. Seperti biasa, karena kita mengakses file array.php, maka kita harus mengganti array.php di sini dengan array.php. Array.php. Nah, di sini tampilkan terdapat sebuah error. Warning array to string conversion. Array.php. Ini menandakan bahwa si echo ini itu bukan digunakan untuk mengeprint atau menampilkan sebuah array, namun hanya sebuah data yang bersifat tunggal. Lalu bagaimana cara ngeprint
cara menampilkan sebuah array dalam browser, kita akan coba lihat dalam slide kembali. Dalam slide ini, kita akan kembali menggunakan kode baru. Yang pertama, printr. Ini digunakan untuk menampilkan semua isi dari sebuah array atau sebuah rak. Ketikkan printr untuk kemudian array apa yang ingin kita tampilkan. Di sini rak. Oke. Kita lihat kembali di browser apakah sudah bisa ditampilkan. Kita refresh browsernya. Oke. Dari yang tampil di sini, kita sudah tahu bahwa rak buku itu punya 3 data. Untuk data pertama di lantai 0 itu ada buku kimia, kemudian ada buku fisika, ada juga buku agama. Kenapa dimulai dari 0? Karena indeks atau tingkatan pada array di PHP itu dimulai dari indeks ke 0, dari tingkat ke 0, bukan tingkat ke 1. Begitu. Ini kan sesuai dengan kode pembuatan array buku, rak buku di sini juga sesuai dengan elemen-elemen yang diinputkan di sini. Oke. Nah, setelah bisa membuat sebuah array, kemudian menampilkannya pada browser, sekarang kita akan mencoba untuk menambahkan data pada array kita. Kita udah punya 3 buku nih di dalam rak buku. Ternyata buku kita bertambah jumlahnya setiap tahun. Maka kita perlu untuk menambah kapasitas dari rak buku tersebut. Bagaimana cara menambahkannya? Misalkan kita akan menambahkan sebuah buku baru di lantai keempat. Oke, maka kita panggil rak buku, kemudian kita berikan kurung siku, kemudian kita sebutkan lantai berapa yang ingin kita masukkan sebuah buku, atau rak berapa yang ingin kita masukkan sebuah buku. Karena kita ingin masukkan bukunya pada rak keempat, tingkat keempat, maka kita kurangi dengan angka 1, yaitu 3 sekarang. 4 kurangi 1, 3. Oke. Kemudian kita masukkan buku baru yang kita masukkan. Tekan Oke. Kita cek lagi di browsernya apakah ada tambahan data. Di-refresh kembali. Oke, sekarang di rak ketiga itu sudah ada sebuah data baru yang bernama buku biologi. Itulah cara untuk menambahkan sebuah data. Lalu misalkan kita mau kita mau mengganti rak dengan tingkat kedua ini, kita ganti dengan buku yang lain. Misalkan buku fisika ada yang minjem nih, terus diganti sama buku yang baru datang, tekan novel. Berarti kita panggil lagi array-nya rak buku, kemudian kita panggil indeksnya, indeks kedua, dan kita ganti menjadi novel. Apakah dia akan berubah? Oke, jangan lupa di save, kemudian kita reload kembali. Ya, bisa kita lihat tadi yang asalnya itu isinya adalah buku agama, sekarang sudah berganti menjadi buku novel. Oke. Begitulah cara untuk menambahkan sebuah data pada array atau mengubah sebuah data pada array. Next. Pada bahasa pemrograman PHP ada 2 jenis tipe array. Ada yang namanya associative array, ada juga yang namanya index array. Array yang kita bicarakan sebelumnya merupakan dikategorikan sebagai index array.
Apa itu index array? Index array adalah uh, sebuah array yang memiliki berupa angka seperti yang tertampil pada browser ini. Key dari atau tingkatan dari buku kimia adalah 0. Key atau indeks dari buku fisika adalah 1, novel adalah 2, dan buku biologi adalah 3. Jika associative array, maka kita bisa mengganti kata kunci number tersebut dengan sebuah string yang lain. Misalkan ini ada sebuah array baru yang dibuat dengan cara menggunakan fungsi array, dan di dalamnya ada sebuah string yang dipasangkan dengan sebuah angka. Kemudian string di sini itu berfungsi sebagai key-nya. Kalau yang tadi indeks array itu indeksnya berupa angka, misalkan 0 itu isinya 1975, 1 isinya 1982, 2 isinya 1994. Nah, kalau associative array itu bisa diganti dengan kata string yang lain. Misalkan di sini untuk tahun lahir jurusan teknik kimia itu 1975. Nah, kemudian tahun lahir jurusannya teknik industri itu 1982. Dan informatika 1994, dan lain sebagainya. Nah, untuk array yang menggunakan indeks berupa kata seperti ini itu disebut dengan associative array. Oke, kita coba untuk membuat associative array di PHP. Ini kita samakan aja dengan contoh yang ada di slide ya. Oke, tahun lahir jurusan. Sama dengan ini optional ya, bisa kita buat dengan cara mengetikkan fungsi array seperti ini, atau yang lebih singkat kita langsung aja pakai kurung sequence seperti ini. Kemudian kita isikan di sini ada TK. Kemudian untuk memasangkan TK ini pada sebuah nilai, maka kita gunakan sama dengan dan juga tanda lebih dari, kemudian nilai apa yang akan kita masukkan. Katakan 1975. Oke. Kemudian ada TI. Oke, 1982. Oke, dengan cara yang sama seperti pada 19, kita juga akan mencoba untuk menampilkan isi dari array tahun lahir jurusan pada browser. Oke, print r. Kemudian di dalamnya adalah nama dari array yang kita buat atau array yang ingin kita tampilkan. Oke, kita coba masuk lagi ke halaman sebelumnya, kemudian kita refresh. Oke, nah di sini sudah tampil sebuah array baru setelah array rak buku, yaitu array yang berisikan tanggal lahir jurusan di FTI. Di sini ada teknik kimia, ada TI. Nah, bedanya apa? Kalau pada indeks array itu indeksnya atau key itu berupa berupa angka 0, 1, 2, 3. Sedangkan associative array itu bisa digantikan dengan sebuah keyword atau sebuah kata di sini. Nah, seperti itu.